Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Siap belajar hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS tema 1 subtema 3 tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, negara maritim merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Luas daratan Indonesia lebih kecil daripada luas perairannya. Jadi sebagian besar negara Indonesia itu terdiri dari perairan. Kondisi tersebut memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat dalam beberapa bidang. Apa aja pengaruhnya? Di bidang apa aja? Ini dia. Yang pertama, bidang sosial. Kemudian bidang budaya. Yang ketiga, bidang transportasi. Dan yang keempat, bidang ekonomi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam bidang sosial. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan juga Indonesia terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal tersebut membuat Indonesia berada di jalur perdagangan dunia. Para pedagang dari mancanegara sering singgah dan berinteraksi dengan penduduk Indonesia. Jadi, karena Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra, sehingga wilayah Indonesia itu menjadi jalur perdagangan. Banyak sekali para pedagang dari luar negeri itu yang melewati Indonesia. Dan ketika mereka melewati Indonesia, mereka tentu jelas berinteraksi dengan warga penduduk Indonesia. Nah, hal tersebut membuat para pedagang membawa adat dan budaya dari daerah asalnya, sehingga budaya-budaya mereka ikut bercampur dengan budaya asli Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam bidang budaya. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Awalnya kondisi tersebut membuat penduduknya hanya berinteraksi dalam ruang lingkup yang sempit. Hal ini mendorong terciptanya suku-suku di Indonesia. Nah, Ibu jelaskan dulu ya. Indonesia itu kan negaranya kepulauan, berpulau-pulau. Nah, awalnya itu dulu penduduknya itu berinteraksinya sempit, hanya satu pulau seperti itu, jarang yang berinteraksi dengan pulau lainnya. Hal ini mendorong terciptanya suku-suku. Suku itu apa? Nah, kita lanjut. Suku merupakan kelompok masyarakat yang hidup bersama di suatu lingkungan. Setiap suku memiliki ciri khas dan keragaman budaya tertentu. Keragaman budaya tersebut meliputi, nah ini dia, ada kesenian, tari tradisional, rumah adat, alat musik, dan senjata tradisional. Masing-masing kesenian, tari tradisional, rumah adat, dan sebagainya ini antar tiap suku itu berbeda-beda seperti di gambar ini. Tari Bali dengan tari Sumatera berbeda, rumah adatnya berbeda, pakaian adatnya berbeda, seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam bidang transportasi. Alat transportasi yang digunakan biasanya menyesuaikan dengan kondisi geografis sekitar. Maksudnya bagaimana? Kita lihat contoh berikut. Nah, ini apa? Kapal laut atau kapal feri ya. Ada yang pernah naik? Oke, kemudian ini gambar apa? Ya, pesawat terbang.
Dua transportasi ini biasanya digunakan oleh penduduk atau masyarakat yang ingin menyeberangi pulau atau perjalanan sangat jauh. Nah, kondisi antara dua pulau ini yang biasanya dipisah oleh lautan menyebabkan banyak warga Indonesia memilih untuk menaiki kapal laut atau pesawat terbang. Selanjutnya lihat contoh berikutnya, ada mobil, kereta api, dan bis. Nah, ini pasti ada yang pernah naik ya, naik mobil ada yang pernah, naik kereta, naik bis. Pasti banyak di antara kalian yang udah pernah naik di antara ketiga ini. Nah, kalau ketiga transportasi ini biasanya digunakan hanya untuk masih lingkupnya satu pulau. Contohnya seperti dari Demak mau ke Jakarta, bisa naik mobil, naik kereta, naik bis, kayak gitu. Paham? Oke, kita lanjut yang pengaruh terakhir. Yang keempat, pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam bidang ekonomi. Sebagai negara maritim, tadi apa negara maritim? Negara yang memiliki perairan yang cukup luas atau sangat luas. Wilayah perairan Indonesia mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Kegiatan ekonomi penduduk itu maksudnya pekerjaan masyarakat sekitar. Kegiatan ekonomi biasanya menyesuaikan dengan kondisi geografis sekitar. Seperti apa? Kita lihat contohnya. Nah, daerah pesisir pantai biasanya itu masyarakatnya bekerja sebagai apa ini? Nelayan. Ini juga pesisir pantai. Apa ini? Petani garam. Nah, sedangkan daerah dataran tinggi biasanya bekerja sebagai ini petani teh atau bisa juga petani sayur, petani buah, seperti itu. Dan yang terakhir, nah daerah perkotaan itu biasanya pekerjaannya adalah kantoran atau pegawai. Selanjutnya kita masuk ke bab dampak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Apa sih dampaknya? Indonesia banyak memiliki air itu banyak terdiri dari lautan dan perairan. Ya, dampaknya ada dua. Ada yang positif dan juga ada yang negatif. Dampak positifnya apa? Yang pertama, menjadi jalur perdagangan dunia. Yang kedua, berkembangnya ragam sarana transportasi. Yang ketiga, mendorong perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi alam sekitar. Yang keempat, budaya Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat mancanegara. Ini karena banyak pedagang yang masuk ke Indonesia, jadi banyak yang mengenal budaya Indonesia. Seperti yang Ibu jelaskan tadi pertama ya. Yang kelima, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui ragam kegiatan ekonomi yang ada. Nah, lalu apa dampak negatifnya? Nah, dampak negatifnya adalah yang pertama, persebaran potensi alam yang tidak merata. Yang kedua, kepadatan penduduk yang tidak merata. Yang ketiga, hilangnya budaya asli Indonesia akibat bercampuran dengan budaya asing. Yang keempat, pembangunan yang kurang merata. Dan yang terakhir, meningkatkan polusi dan pencemaran di Indonesia. Nah, cukup sekian materi kita kali ini. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan kepada Bapak Ibu gurunya masing-masing. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.